Shalom, Shalom. selamat hari Kamis. Kita memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Siapa yang siap untuk menyiapkan hatinya untuk Tuhan Yesus, lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang di belakang saya undang untuk maju ke depan supaya kursi yang belakang bisa diisi dengan yang lain. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, kami semua mengucap syukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk perkenanan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna ya Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan roh-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus saja yang hadir di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami Dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, di mana pagi ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh ada di tempat ini, memuji, menyembah Engkau, bahkan bersyukur bahwa hari ini kami memperingati kenaikan Engkau ke surga. Kami percaya di sana Engkau menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah menyertai kami sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan Kau kuduskan kami. Ampuni segala kesalahan pelanggaran kami. Kami mau bersyafaat Tuhan. Biarlah doa-doa kami ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Mari saudara kita buka suara, kita mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kita sama-sama berdoa. Oh haleluya Tuhan, kami mau serahkan negeri kami ini, Republik Indonesia. Kami mau serahkan bangsa kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kau pulihkan bangsa kami. Dijauhilah daripada segala orang-orang yang berniat jahat atas bangsa kami ini Tuhan. Terorisme apapun Tuhan yang dipakai iblis untuk menghancurkan bangsa ini, untuk memecah belahkan bangsa ini, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan Yesus anak-anak Tuhan di negeri kami ini untuk memberitakan nama-Mu, sehingga banyak jiwa dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, di desa-desa terpencil sekalipun nama-Mu bisa diberitakan, jiwa-jiwa dimenangkan. Segala kuasa yang menghalangi kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Oh Tuhan, belas kasihan-Mu atas bangsa kami ini Tuhan. Pulihkanlah ekonomi kami Tuhan. Pulihkan dari segala kegiatan-kegiatan yang menghancurkan bangsa kami ini. Kegiatan korupsi, kegiatan yang menganiaya bangsa kami ini Tuhan. Kami mohonkan Tuhan campur tangan-Mu atas bangsa kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bangsa kami ada dalam hati-Mu. Bangsa kami ini Tuhan Kau kasihi. Oh haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Saudara, mari kita sama-sama berdoa buat gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Oh Tuhan, pakai gereja-gereja Tuhan. Kita buka suara sama-sama dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan setiap gereja-gereja-Mu yang telah Engkau dirikan di atas batu karang yang teguh, tidak tergoyahkan, sehingga Engkau pakai gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia ini untuk menjadi gereja kesaksian. Untuk Engkau pakai Tuhan, biarlah seluruh bangsa ini boleh menjadi murid Engkau, menjadi orang-orang yang percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi masing-masing. Engkau pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, dimanapun mereka melayani, para misionaris, para penginjil Tuhan. Engkau tolong, Engkau sertai, Engkau berkati kehidupan mereka, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk gereja-gereja-Mu. Mari saudara, kita juga berdoa buat gereja kita di tempat ini. GBI Gading Serpong, kita doakan umat Tuhan tempat ini. Kita doakan Ibu Gembala kita dan semua yang melayani tempat ini, sehingga semua menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita doakan gereja kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan gereja kami di tempat ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau berkati gereja kami Tuhan. Engkau berkati Ibu Gembala kami Bu Yeni Tuhan dengan kesehatan. Engkau berikan otoritas kepemimpinan, sehingga domba-domba yang Kau percayakan Tuhan terus bertumbuh, iman tak tergoyahkan. Apapun masalah pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu di tempat ini, Engkau telah membukakan jalan bagi kami semua. Dan kami boleh melayani sesuai dengan kehendak Engkau, dan Engkau disukakan oleh apa yang kami kerjakan. Biarlah kami memiliki hati yang sungguh-sungguh, memiliki hati yang murni, tulus dalam melayani Engkau Tuhan. Karena kami percaya kami tidak bisa membalas kebaikan Engkau dalam hidup kami. Kami mau Tuhan melayani Engkau dengan hati yang murni, tulus bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu di tempat ini. Apapun masalah pergumulan yang dihadapinya, masalah
keluarga, masalah pribadi lepas pribadi, masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, masalah studi masing-masing, apapun masalah yang dihadapkan oleh umat-Mu. Kami percaya Engkau campur tangan, Engkau tolong di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga serahkan umat-Mu yang pada saat ini memiliki kelemahan tubuh maupun sakit penyakit. Oleh bilur-bilur-Mu Kau sudah menjamah dan sudah menyembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga anak-anak muda di tempat ini, mulai dari sekolah minggu, teens, youth, orang-orang muda tempat ini. Engkau pakai Tuhan menjadi generasi berikut yang memuliakan Engkau, meninggikan Engkau dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan setiap program sepanjang tahun ini dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus beracara, Kau berikan hikmat bagi kami semua, supaya apa yang kami kerjakan selalu menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita angkat persembahan kita sebagai ucapan syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, segala berkat-berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami dan terus Kau berikan bagi kami sepanjang kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau memberikan persembahan ini Tuhan. Mungkin persembahan kami ini tidak banyak, tetapi kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur. Kiranya Engkau boleh menerimanya juga dengan hati yang bersyukur dan bersukacita atas setiap kami. Kami mau serahkan persembahan ini agar dipakai untuk pelayanan di gereja ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Mari kita berikan persembahan kita. Allahku dahsyat. Caranya diceritakan, Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. haleluya, kemuliaan-Nya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya Siapa namanya? disaksikan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Haleluya. Kita mau tertawa bagi Tuhan Yesus, amin. Amin. Dari hatiku mengalir sukacita. Haleluya. Yes. Karyamu mempesonakan Tuhan. Karyamu mempesonakan
cinta roboh hati sing la 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 ya ya haleluya la 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 roboh hati Haleluya. amin Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. yes Oleh darah oleh anak domba Allah oleh kerajaan Tuhan kita Yesus hidup dia bangkit dia naik ke surga menyiapkan tempat bagiku Yesus hidup dia bangkit mau tak dikalahkan kita jadi lebih dari pemenang kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. oleh darah anak domba Allah semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus hidup dia bangkit dia naik ke surga siapkan tempat bagiku Yesus hidup dia bangkit mau tak dipatahkan kita jadi lebih dari pemenang Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya. Mautlah dipatahkan. kita jadi lebih dari pemenang Yesus hidup dia bangkit dia naik ke surga siapkan tempat bagiku Yesus hidup dia bangkit mau tak dipatahkan kita jadi lebih dari pemenang kita jadi lebih dari pemenang kita jadi lebih dari pemenang Siapa di sini yang jadi lebih dari pemenang? Lambaikan tangan. Katakan yes. yes Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Kaulah harapan kami Yesus. Kaulah jawaban hidup kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau bagi setiap kami Yesus.
hanya diberikan kepadamu Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Engkau yang termulia, Engkau yang sudah menunjukkan keilahianmu dan telah naik ke surga, dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Dan kami sungguh bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa. Saat ini bersabdalah bagi kami, biarlah firman-Mu itu menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menerima firman kita katakan bersama. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Waduh, pada kemana ini teman-teman kita yang lain ya? Hari ini memang hari libur, tapi adalah hari libur rohani. Libur orang Kristen yang mestinya kita ada di rumah Tuhan. Saudara, luar biasa. Ya, luar biasa. Hari ini dengan kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, berapa banyak saudara yang merasa bangga akan Tuhan kita. Haleluya. Coba beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Haleluya. Saudara, mana ada di kepercayaan lain, di agama lain yang Tuhannya naik ke surga? Coba saudara. Yang disaksikan oleh banyak orang. Di mana ada Tuhan yang memiliki Tuhan seperti Tuhan kita? Sudah bangkit, dia hidup, lalu juga dia naik ke surga. Saudara, firman Tuhan mengatakan ada 500 orang yang menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Oh, itu luar biasa. Dan ini sungguh menjadi satu penghiburan, menjadi satu pengharapan yang luar biasa bagi kita. Bahwa iman kita itu tidak sia-sia. Dan satu kali kita juga akan naik ke surga. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita akan naik ke surga, coba lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Saya sangat percaya. Puji Tuhan. Tema hari ini adalah Yesus ditinggikan. Kita baca di dalam Lukas 24. Ayat 50 sampai 53. Mari kita akan membaca bersama-sama ayat ini ya. Ayat 50 sampai 53 dari Lukas 24. Oke, semuanya sudah mencarinya. Kalau bisa ditayangkan juga boleh. Oke, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, saya sangat suka dengan ayat 51. Di situ dikatakan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus naik ke surga dengan meninggalkan berkat bagi kita. Itu yang luar biasa. Dia sambil memberkati, ketika dia sedang memberkati, maka dia terangkat ke surga. Berkatnya selalu menyertai umatnya. Itu yang luar biasa. Nah saudara, peristiwa kenaikan Kristus ke surga mengingatkan kita tentang Yesus yang ditinggikan. Saya bisa operasi dari sini, Nara? Oke. Ya. Jadi peristiwa kenaikan Kristus ke surga itu mengingatkan kita tentang Yesus yang ditinggikan. Ya.
Tapi apa maknanya saudara? Apa maknanya? Ini yang secara singkat saya ingin menjelaskannya bagi kita. Makna yang pertama saudara adalah ditinggikan itu sama dengan disalibkan. Coba kita katakan sama-sama. Ditinggikan sama dengan disalibkan. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-14 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudara, dalam Bilangan 21 itu diceritakan bahwa ketika itu umat Tuhan bersungut-sungut. Saya akan baca Bilangan 21 ayat 5 sampai 8. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah. Ini umat Israel ya. Dan Musa. Mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka berkata begini, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini, yaitu mana, kami telah muak katanya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Bapak Ibu, hati-hati. Hati-hati dengan, perhatikan semua ke sini. Hati-hati dengan bersungut-sungut. Kelihatannya sepele. Tetapi karena bersungut-sungut umat Israel binasa. Mereka berdosa dengan perkataan mereka. Kelihatannya sepele, kita mengeluh, kita komplain. Itu kelihatannya sepele. Tapi di mata Tuhan ternyata itu tidak sepele. Di mata Tuhan itu menghina Tuhan. Di mata Tuhan itu berarti kita tidak beriman kepada Tuhan. Di mata Tuhan itu berarti kita mencela kebijaksanaan Tuhan. Jadi hati-hati dengan bersungut-sungut. Di situ umat berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Dosa perkataan ini enggak sepele saudara. Ini yang menyebabkan seluruh umat Israel yang keluar dari Mesir tidak bisa masuk tanah Kanaan. Mereka semua binasa di padang gurun. Kecuali Yosua, Kaleb, dan Eliasar. Itulah yang masuk ke tanah Kanaan. Nah saudara, pada saat itu mereka bersungut-sungut dan Tuhan murka. Tuhan kirim, kan di padang gurun itu banyak ular saudara. Di padang gurun itu tempatnya ular. Jadi kalau mereka tuh selamat dari ular itu benar-benar karena perlindungan Tuhan. Dan Tuhan kirim ular-ular tedung. Dan begitu banyak mereka yang mati. Dan mereka bertobat kepada Tuhan. Ketika itu Tuhan bilang, ketika Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang, oke Musa, kamu buatlah patung ular tembaga. Ular tedung tapi dari tembaga. Dan kamu taruh di atas. Setiap orang yang memandang kepada ular yang kamu buat itu, patung itu, mereka akan tidak mati. Akan tetap hidup.
Saudara, ini adalah satu nubuat tentang Kristus. Bukankah kita ini manusia sudah berdosa, sudah menghina Tuhan, sudah mendukakan hati Tuhan, dan betapa kita sebetulnya binasa. Tetapi Yesus bilang dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan Yesus sudah ditinggikan. Kalau Musa mengangkat ular tembaga di atas tonggaknya, maka Yesus ditinggikan di atas salib. Supaya setiap orang yang melihat kepada Kristus, yang percaya kepadanya, yang memandang dia, tidak binasa. Ditinggikan sama dengan disalibkan. Dalam Yohanes 12 ayat 32 sampai 33 dikatakan, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi Yesus mengatakan ini dalam konteks bahwa dia akan mati di kayu salib. Ketika dia ditinggikan, yaitu maksud ketika dia disalib. Saudara, disalib itu dia ditinggikan karena dia berada di antara langit dan bumi. Dan dia dikatakan dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Saudara, Yesus menolak cara mudah untuk mendapatkan seluruh dunia. Satu kali ketika Yesus setelah dibaptis, maka dia masuk ke padang gurun 40 hari 40 malam. Dia berpuasa, dia tidak makan. Dan ketika selesai 40 hari, dalam keadaan begitu lapar. Coba kalau saudara mau coba saudara puasa dah 40 hari. Saudara bisa tahu dah bagaimana rasanya. Laparnya itu kayak apa. Ya. Nah, kalau nggak bisa 40 hari, coba saudara puasa 2 hari aja. Tapi bilang 1 hari aja kepala saya pusing katanya. Ya, 40 hari. Jadi coba kita bayangkan. Yesus dalam keadaan lemah, lapar, dia pun 100% manusia, jangan pernah lupa itu. Ya. Dia 100% manusia. Jadi dia membutuhkan juga makanan. Di dalam Matius 4 ayat ke-8, iblis datang untuk mencobai Yesus. Ada 3 pencobaan yang iblis lontarkan kepada Yesus. Ingat saudara, Yesus saja dicobai dalam 3 hal. Saudara jangan dipikir saudara kebal. Dia dicobai dalam soal jasmani, kebutuhan jasmani, roti. Saudara pun seringkali dicobai oleh kebutuhan jasmani. Dia dicobai juga dengan segala kekuasaan. Dia dicobai juga dengan harta. Nah, salah satunya iblis mengatakan demikian. Iblis di ayat 8 membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, apa saudara iblis katakan, semua ini sejauh mata memandang Yesus melihat semua yang ada, semua ini akan kuberikan kepadamu. Tapi ada syaratnya.
Iblis tidak akan memberi dengan cuma-cuma. Karena iblis tidak punya kasih. Dia barter. Nah, aku akan kasih ini semua. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, saudara? Engkau sujud menyembah kepadaku. Itu syaratnya. Halo saudara, jangan baru karena cewek cantik, cowok ganteng, saudara sudah meninggalkan Tuhan. Sudah keleper-keleper saudara dalam godaan iblis. Aduh, murah sekali imanmu. Dangkal sekali imanmu. Saya harap Jemaat Gading Serpong tidak ada yang demikian. Amin. Jemaat Gading Serpong adalah jemaat-jemaat yang memiliki iman yang teguh. Amin. Haleluya. Jangan hanya karena makanan, sembako, saudara meninggalkan imanmu. Aduh, masa kerajaan surga saudara hanya dibandingkan sama sembako? Terlalu murah. Terlalu murah imanmu. Ya, saya harap tidak ada yang demikian. Saya harap semua memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah, iblis bilang begitu nih, semuanya nih akan kuberikan kepadamu. Asal engkau sujud menyembah kepadaku. Itu cara mudah, saudara. Cara mudah. Kalau Yesus hanya ingin untuk mendapatkan dunia ini, yaitu cara mudah. Ya dia mendingan ngikutin dah iblis. Dia sujud menyembah dan dia akan menerima itu semuanya. Tapi Yesus tidak memilih cara mudah. Dia mengusir iblis, nyala engkau iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus tidak memilih cara mudah untuk mendapatkan seluruh dunia ini. Tetapi Yesus memilih jalan yang sukar, yaitu Via Dolorosa. Jalan salib. Setiap langkahnya ke Kalvari, setiap tetes darah kau berikan bagiku. Jalan yang sulit. Dia mencurahkan setiap tetes darah bagi engkau dan bagi saya. Saudara, saya harap kekristenan kita, kekristenan jemaat GBI Gading Serpong, bukan kekristenan yang mudah. Halo? Jalan yang mudah itu menuju kebinasaan, saudara. Sekolah minggu aja tahu tuh lagu itu ya. Di dalam dunia. Tapi lo sekolah minggu sekarang gak ada yang tahu lagu itu. Perlu diajarin kali itu ya. Ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih yang lebar? Api jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Memang kata-katanya kuno sih ya. Perlu juga kali diperbaiki kata-katanya. Tapi itu bagus. Ya. Orang sekarang kepengen jalan yang mudah.
Ini kecenderungan orang masa kini cari apa-apa tuh yang mudah. Tapi saya mau katakan di dalam Tuhan tidak ada jalan yang mudah. Jangan kecewa saudara. Tapi itulah kenyataannya. Di dalam Tuhan tidak ada jalan yang mudah. Kalau kita mau mengikuti Yesus, Yesus bilang apa? Pikul salib, sangkal diri, ikutlah aku. Itu mudah apa sulit saudara? Sulit. Orang Kristen kalau cari yang mudah, nggak nyampe nih saudara. Nggak nyampe. Nggak nyampe kepada tujuan. Jadi mari saya mau menghimbau jemaat GB Gading Serpong. Jangan engkau menyenangi jalan yang mudah. Ya kalau lagi ada waktu, cuaca baik, ada uang buat transport, aku datanglah ke gereja. Kalau hujan, wah susah kita ke gereja. Saya harap itu bukan mentalnya GBI Gading Serpong, amin. Haleluya. GBI Gading Serpong adalah GBI umat yang setia. Yang tahan uji. Saya mesti galak kali supaya saudara tahan uji. Iya. Saya jebolan Petamburan. Petamburan tuh banyak sekali ujian. Ibu gembala kami itu di Petamburan tuh galak. Siapa yang tahu? Tahu itu. Pak Saryaman tahu. Galak. Ibu gembala kami di Petamburan itu. Galak. Jadi kalau lulusan Petamburan kita udah tahan uji dah saudara. Benar. Gak sembarangan. Ya, zaman dulu itu. Jadi saudara, jangan cari jalan yang mudah. Yesus tidak cari jalan yang mudah. Yesus cari jalan yang sulit. Karena memang keselamatan itu tidak bisa ditempuh dengan jalan yang mudah. Kita memang gratis saudara untuk selamat. Hanya kasih karunia, anugerah. Tapi untuk hidup di dalam keselamatan, itu saudara harus pikul salib. Sangkal diri, buang manusia lama dan kenakan manusia baru. Respon kita bagaimana saudara? Kalau kita sudah tahu itu, apa respon kita? Mari kita meneladani Yesus. Ya, ambil jalan salib. Kita mesti menyalipkan kedagingan kita ini. Salibkan kedagingan kita. Enggak ada orang yang bisa hidup senang, mati masuk surga. Enggak ada itu saudara. Itu idealnya. Tapi tidak ada yang seperti itu. Ya, jalan salib itu menuju kepada keselamatan. Oke. Langkah yang kita ambil adalah yang pertama tidak lagi menuruti kedagingan. Jangan lagi menuruti kedagingan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan. Jangan saudara hidup di dalam percabulan. Apa beda percabulan dengan perzinahan saudara? Kalau percabulan itu adalah tindakan seksual yang dilakukan bukan dalam pernikahan. Perzinahan adalah kegiatan seksual yang dilakukan ketika orang sudah menikah. Itu kemarin saya baru dengar itu ya. Definisi seperti ini ya. Pak Jaliaman Sinaga mengatakan seperti itu. Bedanya percabulan dengan perzinahan. Jadi kalau orang yang belum menikah melakukan hubungan seksual, maka saudara melakukan percabulan.
Tapi kalau saudara sudah menikah dan saudara melakukan hubungan seks di luar pernikahan, maka saudara melakukan perzinahan. Jangan. Itu adalah kedagingan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ada masih banyak yang tidak bisa disebutkan di sini. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, Rasul Paulus itu tegas banget. Ya, jadi jauhi itu. Jangan lagi menuruti kedagingan. Ya. Lalu yang kedua, langkah apa yang kita ambil? Hidup menghasilkan buah roh. Ya. Jadi ini saudara, jalan sulit. Jalan salib ini saudara. Hidup menghasilkan buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu adalah buah roh. Karakter, 9 karakter dari buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan. Lalu apa lagi? Kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita hasilkan itu. Mari kita munculkan itu dari hidup kita. Kita bisa menghasilkan buah kalau kita nempel sama pokoknya. Kalau kita nempel sama pokok kita, saudara saudara pasti menghasilkan buah. Karena yang berbuah itu bukan rantingnya, tetapi pokoknya. Pohonnya lah yang berbuah melalui ranting. Saya gembira sekali, saya ada tanam satu pohon yaitu pohon lemon. Sudah lama, Uli, saya nantikan buahnya keluar. Sudah lama. Belum lama saya lihat ada jelly di batangnya. Kenapa ini ya? Apa ini tanda mau berbuah gitu ya? Saya kan gak ngerti. Saya searching Google. Mengapa pohon lemon mengeluarkan getah jelly? Ternyata itu adalah jamur. Jadi ini penyakit. Ada obatnya tapi saya bingung cari obatnya di mana. Terus ada cara kedua, selain kalau mau dikasih obat, ada cara kedua yaitu apa? Potong ranting yang begitu. Potong supaya tidak meluas kemana-mana. Jadi saya ambil pisau, saya potong itunya. Ya, saya potong dan batang yang bagus saya lumuri dengan tanah. Ya, sebab katanya begitu. Jadi saya buang itu. Puji Tuhan. Kira-kira seminggu yang lalu, kan hujan terus tuh biasanya kemarin ini tuh. Begitu udah gak hujan saya harus siram ya. Karena tempatnya di atas, di dak. Jadi saya naik ke atas, saya mulai siram. Begitu saya siram, kaget saya. Dia ada bunga dan udah mulai buahnya muncul. Waduh saya senang banget ya. Aduh saya puji-puji dia. Katanya pohon juga mesti dikasih mesti diajak ngomong kayak gitu ya. Waduh benar, saya senang sekali. Wah sudah ada buahnya. Ya saya nggak tahu buah lemonnya nanti seperti apa, tapi senang saja kalau kita menanam sesuatu menghasilkan. Tahu nggak saudara? Tuhan pun akan gembira ketika kita menghasilkan buah. Amin. Kalau kita aja yang manusia ini senang tanaman yang kita tanam itu berbuah, itu senang luar biasa. Apalagi Tuhan kita yang sudah menebus kita. Kita dibayar bukan dengan harga yang murah. Kalau saya beli tanaman itu mungkin murah. Tetapi kita dibayar udah bukan dengan harga yang murah, harga yang mahal. Jadi kalau Tuhan melihat hidup kita berbuah, betapa senangnya Tuhan. Luar biasa. Jadi mari hidup kita menghasilkan buah roh. Ya.
Jangan sebentar-sebentar kita iri, sebentar-sebentar kita marah, sebentar-sebentar kita ngambek, sebentar-sebentar kita stres. Mari kita jangan lagi ikuti, itu keinginan daging, itu kedagingan. Tapi kita mulai menghasilkan buah roh. Ya. Jangan sebentar-sebentar marah, mulailah sabar. Ya. Mulailah kita apa? Sukacita. Damai. Ya, irene itu artinya damai. Mulailah kita ekrateia. Artinya apa? Penguasaan diri. Nah, itu saudara ya. Jadi kita udah hebat di tempat ini sudah ada iren tuh ada 2. Ya. Jadi damainya tuh ada banyak luar biasa, ya. Nah, jadi mari kita mulai. Ya, saya harap Iren bukan cuma namanya Iren, tapi memang hatinya penuh damai. Ekrateia bukan cuma namanya aja menguasai diri, tapi dia memang menunjukkan bahwa dia bisa menguasai diri. Nah, itu luar biasa ya. Jadi kita juga mari kita hidup menghasilkan buah roh. Lalu yang ketiga saudara apa? Respon kita hidup dipimpin roh. Galatia 5 ayat 25 dikatakan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini yang membuat kita itu mampu saudara. Ini dia rahasianya. Kita nggak bisa pikul salib, kita nggak bisa sangkal diri hanya dengan kekuatan kita sendiri. Wah gagal terus saudara. Kita akan ganti nama semuanya jadi Gatot saudara. Apa artinya Gatot? Gagal total. Semua kita ganti nama jadi Gatot saudara. Mau saudara orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, orang apa juga, saudara punya nama jadi Gatot. Karena kita andalkan kekuatan sendiri, gagal total saudara. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh roh. Wah luar biasa. Saudara gak sadar roh itu akan membawa kita ini. Dibawa kita melalui lembah, melalui gunung, melalui sungai, melalui tanah yang tandus, melalui segala hal. Untuk melatih kita, untuk mendidik kita. Ini hidup dipimpin oleh roh. Oke, itu yang pertama, ditinggikan itu sama dengan disalibkan. Lalu yang kedua, apa maknanya ditinggikan? Ditinggikan sama dengan dimuliakan naik ke surga. Filipi 2 ayat 9 mengatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah saudara, Yesus dimuliakan. Ketika dia bangkit dari kematian, dia mengenakan tubuh kemuliaan. Itu sebabnya di dalam ruang tertutup tiba-tiba dia bisa masuk. Karena dia sudah tidak pakai tubuh seperti yang sebelumnya. Tapi dia pakai tubuh kemuliaan. Dia dimuliakan. Sebab itu ketika dia sedang memberkati mereka, maka dia awan-awan mengangkat dia. Naik terus ke surga. Nah saudara, ditinggikan di sini mengandung 2 aspek saudara. Aspek yang pertama adalah aspek peninggian yang sudah terjadi. Yaitu apa saudara? Yesus bangkit dan naik ke surga. Itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Meskipun ada banyak teori-teori yang orang coba bangun. Dia bilang lah yang tersalib itu bukan Yesus lah. Yang bilang lah bahwa mayatnya dicuri orang lah. Ada yang bilang lah bahwa kubur salah. Macam-macam lah ya. Macam-macam bahwa Yesus itu enggak bangkit. Yesus cuma pingsan. Ada yang bilang ada-ada aja ya teorinya. Tapi kenyataannya kebangkitan Yesus adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Nah itu saudara. Ya, kebangkitannya dibuktikan dengan dia menampakkan diri kepada
500 orang lebih pada saat terakhir. Dan sebelumnya secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang dia menampakkan kepada para murid. Dia ketemu sama Petrus, Simon di pinggir danau. Dia ketemu sama 2 orang yang mau berjalan ke Emmaus. Dia berjumpa yang pertama kali dengan Maria Magdalena. Dia berjumpa kepada seluruh murid kecuali Thomas. Dan dia berjumpa kembali kepada semua murid termasuk Thomas. Dia berulang-ulang menampakkan diri. Dan yang terakhir ketika dia terangkat. Dia menampakkan diri kepada 500 orang lebih. Dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 4 sampai yang ke-6. Nah, murid-murid itulah juga yang melihat Yesus naik ke surga. Dalam Kisah 1 ayat 9. Jadi ini adalah yang sudah terjadi. Yesus bangkit dan naik ke surga. Lalu aspek yang kedua, saudara. Aspek peninggian yang akan terjadi. Itu adalah yang sudah terjadi. Tetapi satu kali ini akan terjadi. Pengakuan ketuhanannya. Dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan setiap lutut akan bertelut. Satu kali seluruh orang akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dan ini tidak akan lama lagi, saudara. Ini tidak akan lama lagi. Kita mengakui ketuhanan Yesus. Bagaimana? Dengan cara apa, saudara? Dengan cara apa kita mengakui ketuhanan Kristus? Yaitu yang pertama adalah dengan cara mempersembahkan hidup. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Coba saya mau tanya di sini. Siapa yang datang kemari membawa tubuhnya? Coba. Siapa yang datang kemari yang datang kemari membawa tubuhnya? Ada yang datang tanpa tubuh? Ada yang datang tanpa tubuh? Semua datang pakai tubuh ya? Oke, sekarang tunjuk kepada sebelahmu. Bilang, tubuhmu itu milik Tuhan. Bilang lagi. Tubuhmu bukan milikmu sendiri. Bilang lagi sekarang. Engkau persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Nah, saudara, Paulus di dalam Roma 12 ini mengatakan bahwa ibadah kita yang sejati bukan saudara datang ke gereja ini. Bukan ketika saudara membawa persembahan saudara di depan. Bukan ketika saudara membawa persepuluhanmu kepada Tuhan. Bukan ketika saudara menyanyi kepada Tuhan. Bahkan bukan ketika saudara berdoa kepada Tuhan. Itu semua bagus. Tetapi Paulus mengatakan ibadah yang sejati. Sejati itu artinya apa? Sejati itu artinya apa? Yang murni, yang sesungguhnya gitu loh. Itu adalah apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Karena kita semua punya tubuh, maka kita semua tidak ada yang bisa bilang, saya tidak bisa memberikan ibadah yang sejati, betul? Betul enggak? Karena kita semua punya tubuh. Kecuali kalau saudara ada yang tidak punya tubuh, saudara bilang bagaimana saya bisa memberikan, saya enggak punya tubuh.
Tetapi karena kita semua punya tubuh, maka ayat ini adalah buat kita. Persembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu yang menjadi ibadah kita yang sejati. Kalau saudara sudah menganggap tubuh saudara ini yang kita persembahkan kepada Tuhan, nggak ada yang pelit saudara, benar. Tubuh aja kita kasih kok. Apalagi yang lain-lainnya. Jadi yang pertama ini loh, mengapa dikatakan di situ ibadah sejati itu dikatakan dalam bahasa Yunaninya katanya logiken latreian. Latreian itu artinya ibadah yang logis, yang sudah seharusnya karena Dia Tuhan yang layak untuk menerima persembahan kehidupan kita. Dia itu Tuhan. Kalau kita bilang Dia Tuhan, maka kita adalah apa, saudara? Kalau Dia adalah Tuhan, kita apa? Hamba. Kalau Dia Tuhan, Tuhan itu artinya pemilik. Nah, kita adalah hamba. Jadi memang Dia secara logis, kalau kita bilang Dia Tuhan, Dia memang layak menerima seluruh hidup kita. Saya harap saudara nangkep ini ya. Kadang-kadang saya suka berpikir, saya kalau ngomong orang nangkep enggak ya? Nangkep enggak? Nangkep esensinya gitu. Nangkep gitu. Ya. Bukan hanya nangkep perkataan, bukan esensinya. Kalau Dia Tuhan itu artinya kita itu hamba. Yang dimiliki oleh Dia. Yang tidak punya hak atas hidup kita sendiri. Itu loh. Ya kalau saudara punya program sama hidup saudara, saudara mau bikin apa? Tanya dulu sama yang punya. Tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, apakah Engkau berkenan? Kalau aku mau begini, begitu. Tanya dulu. Itu adalah ibadah yang sejati. Itu. Jadi ibadah yang sejati itu dilakukan setiap hari, saudara. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya hari saudara ke gereja. No, setiap waktu. Memperlakukan Dia sebagai Tuhan dan kita adalah miliknya. Itu ibadah yang sejati. Baik, itu kita sedang meninggikan Tuhan. Mengakui ketuhanan Kristus. Lalu yang kedua saudara, bagaimana kita mengakui ketuhanan Kristus? Yaitu dengan apa? Dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Di ayat yang keduanya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara kita, mari kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, artinya sama dengan dunia. Jadi kalau orang dunia begini, kita begitu, itu enggak ada bedanya. Kalau orang dunia nipu, kita nipu, yang enggak ada bedanya. Kalau orang dunia saman leven sebelum menikah, anak Tuhan pun saman leven sebelum menikah, apa bedanya? Saman leven tahu enggak saudara? Orang dulu sih tahu, anak-anak muda sekarang tahu enggak? Halo anak muda, ngerti saman leven artinya apa? Enggak tahu ya, artinya hidup bersama, kumpul kebo. Padahal bukan kebo. Tapi dibilang kumpul kebo. Ya. Nah kalau orang dunia begitu, lalu anak-anak Tuhan begitu juga, apa bedanya? Itu makanya dibilang, jangan jadi serupa dengan dunia.
Gak boleh sama dengan dunia. Kita ini harus tampil beda. Itu artinya ya. Harus tampil beda. Jadi sebaliknya kita harus berubah dikatakan. Berubahlah. Metamorfosa. Berubahlah. Kenapa kita harus berubah? Karena hakikat kita, tabiat kita itu dosa. Itu aslinya kita itu. Tabiat kita itu dosa. Sebab itu kita harus berubah. Dari tadinya itu tabiatnya dosa berubah. Berubah di dalam apa? Pola pikir kita ini dahulu yang harus dirubah. Nih, pola pikir tuh di sini apa di sini bilangnya. Orang kadang bilang sini, bilang sini. Ya. Pola pikir kita harus dirubah, mindset kita harus dirubah. Kalau orang bilang mengambil semakin banyak untuk jadi kaya. Menarik semakin banyak untuk jadi memiliki. Tetapi kita berubah beda. Anak Tuhan adalah memberi supaya engkau diberi. Mengampuni supaya engkau diampuni. Nah itu saudara. Berubah oleh pembaharuan budi. Dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus yang kita sembah. Nah saudara, satu kali kelak kita pun akan dimuliakan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Saudara, satu kali kita dimuliakan. Roma 8 ayat 18 mengatakan sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau kita susah-susah sedikit di sini jangan komplain lah. Karena firman Tuhan mengatakan itu gak bisa dibandingkan. Gak ada apa-apanya dengan kemuliaan yang akan kita terima. Gak ada apa-apanya. Jadi jangan kita mengeluh. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wah, saudara, hidup kita itu gak lama di dunia. Tapi kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apa yang kita akan dapatkan itu luar biasa. Satu ayat terakhir dikatakan dalam Efesus 1 ayat 18 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya. Tuh Paulus sampai mengatakan gitu ya. Jadi ini bahasa yang luar biasa. Betapa kayanya. Karena sudah tidak ada kata yang paling cocok menggambarkan. Betapa kayanya kemuliaan. Bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi mari saudara, kita mau tekun, jangan cari jalan mudah. Teladani Yesus. Yesus enggak cari jalan yang mudah. Untuk memenangkan dunia ini.
Yesus cari Via Dolorosa, jalan salib. Kalau Tuhan kita aja mau pakai cari jalan salib, saudara, gak mau susah. Siapa kita, saudara? Siapa kita? Kita memang gak mampu sendiri. Sebab itu kita perlu bergantung terus kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu piatu. Aku pergi kepada Bapa, tetapi aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Sebab itu 10 hari ke depan kita akan doa, saudara. Doa. Nanti saudara Cindy yang akan memberitahukan penjadwalannya. Ya. Selama 10 hari kita tekun ikuti. Kita tekun ikuti. Ya. Sebab kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita bukan siapa-siapa. Kiranya Tuhan menolong kita. Haleluya, haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian tadi, Cindy. Yang apa itu? Yang Yesus bangkit. Dia bangkit, dia naik ke surga. Sediakan tempat bagi kita sekalian. Haleluya. Gak usah, refnya aja. Ya. Sama-sama Yuk, mari kita bangkit berdiri ya. Yesus hidup, dia bangkit dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, mau tak dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, dia bangkit dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, mau telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Yes, amin, amin, amin. Katakan satu sama lain, engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Lalu katakan lagi, bukan karena kekuatanmu, Bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatanmu, karena kekuatan, tetapi karena kuasa Yesus yang sudah naik ke surga. Yo, tapi karena kuasa Yesus yang naik ke surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersuka cita. Kami sungguh bangga. Satu fakta bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang mengatasi segala alam semesta ini. Engkau mengatasi gravitasi Tuhan. Itu artinya engkau melebihi mengatasi hukum alam. Karena engkau adalah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Engkau sudah bangkit dan bahkan engkau naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kami sekalian. Engkau naik ke surga membuktikan bahwa engkau berasal dari surga. Kami bersyukur Tuhan. Memiliki penguasa surga dan bumi sebagai Tuhan kami. Dan kalau Tuhanlah yang memimpin hidup kami, maka kami pun percaya Tuhan. Satu kali kami pun akan mengalami kemuliaan seperti Yesus dimuliakan. Terima kasih ya Bapak. Tolong agar umat-Mu Tuhan hidup
bagi Tuhan. Tidak mudah menyerah, tidak mudah menjadi tawar hati, tidak mudah Tuhan untuk menyangkal Tuhan. Tetapi biarlah hidup kami setia kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Tubuh kami bagi Tuhan. Dan kami mau Tuhan hidup bagi Kristus. Dan Engkau yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan tertanam di dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan oleh kekuatan kami. Tetapi oleh karena Tuhan kami adalah Tuhan yang menang. Dan yang sudah memberikan kami kuasa melalui Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak. Sebab itu Engkau memimpin kami di dalam hari-hari kami Tuhan. Selanjutnya dalam 10 hari kami akan saat teduh, kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami memohonkan, kami meminta tuntunan Roh Kudus selalu di dalam hidup kami. Tuhan Engkau kiranya yang ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari sidang jemaat Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengurapan, penyertaan, persekutuan dari Roh Kudus. Senantiasa menyertai kita, memimpin kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari yang diberkati Tuhan kita serukan bersama. Amin. Amin, amin, amin. Nanti Saudara Cindy akan memberikan pengumuman, Saudara bisa duduk dahulu. Baik. Ada sedikit Bapak pengumuman Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan ada doa 10 hari. Boleh sayanya nggak usah ada, itu aja. Hari pertama kita akan ada hari Jumat untuk besok. Kita ada online bersama Night Worship jam 7 via YouTube ya. Semuanya diharapkan untuk ikut. Dari hari kedua, Sabtu tanggal 20 Mei kita ada onsite di gereja bersama WBI dan Pria Berhikmat. Amin. Hari ketiga, hari Minggu kita ada ibadah sini bersama-sama. Nanti setiap Sabtu jam 6 sore ya di tempat ini. Hari Minggu kita gabung biasa seperti biasa jam 10. Hari Kamis ada hari Senin tanggal 22 Mei kita online via Zoom. Hari Selasa ada doa seperti biasa di tempat ini setiap jam 7 malam onsite. Hari Rabu kita juga onsite di gereja ini. Hari Kamis kita ada ibadah di komsel masing-masing. Jadi semuanya wajib berkomsel. Amin. 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 Bisa onsite di rumah masing-masing, di rumah KP ketuanya atau online via Zoom. Pokoknya semuanya harus berkomsel di komselnya masing-masing. Hari Jumat kita ada online bersama Night Worship. Hari Sabtu kita ada onsite di sini bersama youth. Hari Minggu kita ada ibadah bergabung di sini. Jadi setiap hari Sabtu, ini setiap hari jam 7 malam, tetapi hari Sabtu jam 6 sore di gereja ini. Amin. Nanti pengumuman akan lebih lanjut diinfokan di grup kita dan petugasnya akan dihubungi secara personal. Amin. Baik, kita sama-sama bangkit berdiri. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misimu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh.
Bapak Ibu, saya mewakili Ibu Gembala dan seluruh pengurus mengucapkan terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi dalam kita perjamuan kasih pada hari ini. Saya undang Om Epi untuk boleh maju ke depan untuk memimpin doa makan. Oke, satukan hati kita berdoa untuk makanan dan minuman yang sudah disediakan. Kami bersyukur untuk makanan dan minuman yang sudah tersaji. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang bisa hadir dan menikmati makanan dan minuman yang ada. Sebelum kami makan dan minum, kuduskan menjadi kesehatan, menjadi kekuatan, dan membuat kami panjang umur. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari kami, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai ketemu hari Minggu dan ibadah